Ini silsilah para nabi. Karena Masjid Aqsa berkaitan dengan para nabi. Tadi disebut ada Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi apa gitu. 4 nabi disebut saja. Baik, kita lihat. Nabi yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam, punya anak 20. Singkat kata, cucunya adalah Nabi Sis, kemudian turunannya Nabi Idris, setelah itu Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat Nabi Nuh punya anak 4, salah satunya adalah Ham, Yam, Yafis atau Yafis, Syam, ya, Ham. Kita ke Nuh dulu, Nabi Nuh dulu. Ini singkat aja ya. Nabi Nuh punya anak 4, 3 diantaranya yang hidup, 1 Kanaan yang kelep bahasa Indonesia. Kelep. Maaf saya Betawi asli jadi tenggelam. Nabi Nuh anaknya 3. Yafid pertama. Kemana Yafid? Yafid larinya ke Turki. Akhirnya keturunan Yafid ke daerah Turki, ke Eropa. Jadi wajahnya seperti Eropa, sama kan? Nah, itu. Syam, anak kedua, lari ke Jazirah, ke Arab, Maroko, Saudi, Lebanon, wajah-wajahnya sana. Kemudian yang ketiga, Ham hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu Afrika. Makanya keturunannya hitam-hitam. Nah gitu kan. Jadi keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam bisa 3 macam. Wajah seperti Afrika, keturunan daripada Ham. Kemudian wajah seperti orang Arab, Al-Jazirah adalah keturunan daripada Syam. Kemudian keturunan yang sedikit agak keren, tinggi, putih, Yafid. Termasuk juga Cina, Jepang, itu masih keturunan dari Yafid. Termasuk Melayu. Jadi keturunannya jatuhnya dari silsilahnya Yafid. 3. Baik, kita akan fokus kepada Syam, putra kedua daripada Nabi Nuh alaihissalam. Karena Syam itu apa? Kita akan pergi ke tempat di mana terdapat peninggalan Nabi Nuh alaihissalam dari Syam. Syam alaihissalam keturunannya ada yang menjadi Nabi Hud, kemudian Saleh dan Lut atau Ibrahim. Kita akan fokus ke yang nomor 6, Ibrahim. Karena tadi disebutkan Ibrahim. Oke. Nah, kita berbicara dari sini, kita berangkat dari sini. Nabi Ibrahim alaihissalam punya berapa istri? Oh, salah lagi. Istrinya 3. Oh, nggak populer kan? Baik, kita ambil yang populernya saja. Siti Sarah, Siti Hajar, Katurok satu lagi. Tidak banyak dibicarakan dalam buku, tapi minimal kita tahu saja Katurok. Keturunannya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi kita ambil yang dua dulu yang populer. Nabi Ibrahim lahir dari Irak, Ur, kampung Ur. Ya, hidup di sana, kemudian diusir oleh Raja Namrud, dibakar. Kemudian hijrah bersama istrinya siapa? Siti Sarah. Jadi istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Hijrah ke Haran ke Turki. Dari Haran lari ke Mesir bersama istrinya Siti Sarah. Tinggal di sana 3 tahun di Mesir. Kemudian dikeluarkan dari Mesir dan diberikan hadiah seorang anak raja, bukan budak. Di sejarah dibilang budak ya. Masa sih keturunan Nabi Muhammad budak gitu ya. Jadi seorang raja, anak raja namanya Hajar, bukan Siti. Kalau Jakarta pakai Siti, Siti Suryani, Siti Hajar, Siti Aminah, Siti. Jadi Hajar atau Hager bahasa namanya. Dibawa ke siapa Hajar? Anak Heksos. Siapa Heksos? Raja Mesir saat itu. Ya. Jadi Hajar itu anaknya Raja Heksos.
Mesir. Dibawalah Hajar beserta Lut, keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim, beserta dengan Siti Sarah atau Sarah menuju ke Palestina. Maka hidup di Palestina. Persisnya di Hebron. Besok kita ke Hebron. Ya, Nabi Ibrahim. Dari Siti Sarah atau dari Sarah tidak mengandung, tidak memiliki anak. Akhirnya di Arab zaman dahulu, zaman para nabi, kalau istrinya tidak bisa mengandung, maka diserahkan, diberikannya pembantunya. Nah, waktu itu Hajar adalah pembantunya Siti Sarah. Maka dikawinkanlah Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim melalui Hajar lahirlah seorang anak yang menjadi nabi kemudian, namanya Ismail. Setelah perempuan mungkin dipancing dulu ya, supaya punya anak, pancing dulu, punya anak, kemudian baru beberapa tahun kemudian Siti Sarah melahirkan seorang bayi yang namanya Ismail. Bahasa Yahudi, El itu Tuhan, Ma itu mendengar. Ismail itu artinya mendengar, El itu Tuhan mendengar doanya Nabi Ibrahim, makanya anak disebut Ismail. Sementara Ishak artinya terbahak-bahak. Kenapa? Ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu hari, memberitahukan ada dua hal. Hei Ibrahim, sebentar lagi saya akan merobohkan, menghancurkan sebuah kota yang namanya Sodom, yang diduduki oleh ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Tolong sampaikan ke Nabi Lut pada saat itu untuk segera meninggalkan Sodom. Kenapa? Karena malaikat akan menghancurkannya. Satu. Yang kedua, sampaikan kepada istri Ada atau istrinya bahwa Siti Sarah atau Sarah sebentar lagi akan mengandung. Siti Sarah dengar di dapur, mendengar kalimat dari malaikat, tertawa terbahak-bahak. Akhirnya ketika lahir disebutlah namanya Ishak. Ishak artinya tertawa terbahak-bahak. Udah berapa anaknya? Dua. Satu dari Ismail, satu dari Hajar, satu dari Oke. Dari Ismail lari ke Mekah, ya kan? Ceritanya gitu. Lari ke Mekah, kemudian Ismail kawin dengan orang Jurhum. Jurhum di mana tahu? Nikah sama orang Yaman. Jurhum itu Yaman. Ya, Jurhum itu Yaman. Akhirnya Ismail bukan orang Arab, orang Kanaan. Jadi kalau cerita-cerita ke atas lagi panjang lagi. Pokoknya dia bukan orang Arab, tapi kawin sama orang Arab. Karena orang Arab asli Allah Hud alaihissalam. Hud adanya di Yaman, Nabi Hud. Jadi jadilah Ismail keturunannya karena kawin dengan Jurhum, dengan kaum Jurhum, maka keturunannya adalah sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini jalur satu, jalurnya Nabi Ismail dari Siti Hajar. Baik, kita lihat istri pertamanya. Istri pertamanya melahirkan Ishak. Beda Ishak dengan Ismail kurang lebih 11 tahun. Jadi Ismail dulu baru Ishak. Putranya Ishak adalah Yakub. Nah, kita bicara Israelnya di sini. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ishak punya anak dua. Ya, kita sebut Yakubnya saja. Yakub punya anak 12. Dari berapa istri? 4. Ya, dari 4 istri. Istri yang top adalah Rahel dan Lea, atau Lea dulu baru Rahel. Lea punya pembantu. Ya, punya pembantu, kemudian Rahel juga punya pembantu. Artinya kalau masing-masing memberikan pembantu, dua-duanya mandul, kan gitu. Lea yang pertama, kemudian Rahel. Rahel sama Lea adik kakak. Oh, baru tahu kan? Rahel yang tuanya Lea, adiknya Rahel. Bapaknya namanya Laban. Anak Laban. Laban susu ya, tapi namanya Laban.
Dari Lea melahirkan 6 anak. Dari Lea 6 anak. Saya sebutkan pertama adalah Ruben, Simon, Levi, kemudian Yahuda, kemudian Naftali, ada 6. Kemudian dari pembantunya ada 2. Dari Rahel belum punya anak, tetapi lahir 2 dulu, Dan dan Gan dari pembantunya Rahel. Setelah itu baru lahirlah dari perutnya Rahel Yusuf alaihissalam dan Binyamin tanpa S. Ya. Sampai mana? Sampai Yusuf. Jadi berapa anaknya? 12 anak. Dari yang paling besar anaknya Nabi Yakub adalah siapa tadi? Ruben. Ya, Ruben unsu, bukan pakai unsu. Ruben, ingat aja. Dan terakhir adalah yang paling kecil, Binyamin. 12 anak Nabi Yakub itu disebut anak-anaknya Israel. Jadi siapa itu Israel? Siapa Bani Israel? Siapa kaum Israel? Yakub. Jadi nama lain daripada Yakub adalah Israel. Gitu. Jadi Israel siapa? Yakub, keturunan Nabi Yakub. Kisahnya gimana? Baik. Kisahnya kita di Yakub ya. Oke, salah. Q. Obi diganti ke Yakub. Ya. Kita mulai dari ada cerita dulu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Nabi Yusuf alaihissalam pernah dibuang kan? Di sumur oleh saudara-saudaranya yang 10, tidak termasuk Binyamin. Waktu itu usianya 7 tahun, 6-7 tahun. Dibuang ke sumur karena saudara-saudaranya cemburu dengan Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf dan Binyamin dekat sekali dengan bapaknya. Kenapa? Pasti ada alasannya. Karena ibundanya Yusuf dan Binyamin wafat duluan. Itu alasannya. Makanya bapaknya lebih sayang kepada yang duluan karena nggak ada ibunya kan gitu. Itu alasannya. Jadi jangan dianggap bahwa Yakub ini pilih kasih. Punya alasan. Segala sesuatu itu ada reasonnya. Reason kenapa Yakub alaihissalam lebih sayang kepada 2 putranya ya karena Lea atau Rivka meninggal lebih dulu daripada istri yang lain, sehingga dianggap yatim pula. Karena kedekatannya Nabi Yusuf dengan bapaknya Yakub, maka Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Setelah dibuang di sumur, ada saudagar pembisnismen lewat situ dari Mesir, kemudian diambillah Nabi Yusuf alaihissalam dan dibawa ke Mesir. Di Mesir dijual. Untungnya yang membeli itu adalah salah satu orang raja atau menteri, maka akhirnya Yusuf menjadi menteri ekonomi di Mesir pada saat itu. Cerita satu, ya, Nabi Yusuf. Bagaimana dengan yang lain? Tahun berganti tahun, ya, masa berganti masa. Pada saat Palestina mendapat musibah kekeringan, ya, jadi Palestina pernah mencapai tingkat ekonomi yang sangat rendah sehingga masyarakat Bani Israel, ya, bicara Bani Israel berarti anaknya Simon, anaknya Yahuda, anaknya Naftali, anaknya Gad, anaknya Nad, semua Bani Israel itu butuh pangan, sandang pangan. Sementara di negara Jazirah saat itu yang ekonominya naik adalah di Mesir. Sehingga mereka datang ke Mesir secara kekeluargaan untuk minta bantuan ke Mesir. Yang kebetulan menteri ekonominya adalah Nabi Yusuf. Singkat cerita, disitulah pertemuan antara seorang anak yang dibuang dengan saudara dan bapaknya. Akhirnya Nabi Yakub
dalam surah Al-Quran disebutkan bahwa seluruh Bani Israel, seluruh, bukan satu, seluruh Bani Israel yang saat itu hidup di Palestina yang berjumlah 67, semua pindah dari Israel atau pindah dari Palestina menuju ke Mesir. Kenapa? Karena ada saudaranya Menteri Ekonomi Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka tinggal di Mesir. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Kita sampai ke Nabi Yusuf. Bani Israel, ya kalau bicara Bani Israel, Yakub, ingat ya, Nabi Israel Yakub. Bani Israel yang hidup pada zaman itu terus turun punya anak. Punya anaknya di mana? Di Mesir. Ya, kita ke Mesir dulu. Kita ke Mesir. Sementara Nabi Yakub tentunya sudah tua dan sebagainya, kembali ke Palestina. Dan meninggal dan wafat dimakamkan di Palestina. Juga dengan anak yang lain. Tapi yang tersisa adalah 12 kabilah. 12 kabilah, 12 suku. Ya, suku Yahuda, suku Lawi, suku Zilfa, suku Simon, suku Ruben, suku Benyamin, suku Yusuf. Ada 12 suku di Mesir. Mereka hidup sebagai apa? Sebagai budak. Jadi orang Bani Israel hidup di Mesir sebagai budak. Budaknya Fir'aun. Fir'aunnya Yusuf beda dengan Fir'aunnya Musa, ya kan? Fir'aunnya Yusuf beda dengan Fir'aunnya Musa. Dari Yusuf, ya, coba kita lihat. Dari Yusuf nomor 11 kita pindah ke nomor 16. Nabi ke-16. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengembalikan Bani Israel ke kampung halaman. Bani Israel. Jadi Musa diutus selain dakwah tentunya membawa Bani Israel untuk masuk ke kampung halamannya. Nabi Musa zaman Firaun Ramses II dibuang ke Sungai Nil, kemudian diambil sama istrinya. Singkat cerita, besar di bawah naungan Firaun Ramses II. Kemudian akhirnya Nabi Musa membangkang karena mendapatkan wahyu Ten Commandment dari Sinai, yang besok juga kita ke sana, yaitu Ten Commandment, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Kemudian Nabi Musa pergi ke Mesir kembali setelah sudah besar dan mengancam bapaknya sendiri, bapak angkatnya yaitu Fir'aun. Tetapi ditolak dan Nabi Musa dikejar dan ingin dibunuh seluruhnya. Kenapa? Karena Nabi Musa ingin membawa Bani Israel yang ada di situ, yang ratusan ribu, yang tadinya dari 67 jadi ratusan ribu, kalau tidak salah hampir 600 ribu. Atas perintah Allah mengembalikan Bani Israel ke Baitul Maqdis, ke kampung halamannya. Dikejar oleh Fir'aun, kemudian dengan tongkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut merah, Bahrul Ahmar, kemudian terbelahlah laut dan Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel bisa menyeberang itu, sementara Fir'aun tenggelam di laut. Ya. Sampai situ. Dan Fir'aun jasadnya sekarang ada di Mesir, persisnya di Museum Tahrir. Bapak Ibu bisa lihat. Fir'aun Ramses II masih ada jasadnya, mumi di Mesir. Ya, sampai situ. Sekarang di mana Nabi Musa? Sampai mana tadi? Mesir. Baik. Dari perjalanan Nabi Musa Laut Merah, Suez dan sebagainya, terus berjalan sampai menuju ke, kan mau ke Baitul Maqdis, mau ke Aqsa. Jadi perjalanannya panjang sekali. Besok kita akan jalan di sana pakai bus kurang lebih 7 jam dari perbatasan sampai ke Mesir 7 jam. Jangan bayangkan 7 jam ya, bayangkan Nabi Musa. Perjalanan, jadi kita akan menelusuri perjalanan Nabi Musa. Kita pakai bus 7 jam. Berhenti, karena baktilas. Nabi Musa membawa kaumnya sampai akhirnya ke Sinai. Ya,
Ada Sinai, dua gunung, bukit, di mana Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu di sana Sinai. Kita nggak naik ke atas. Biasanya orang Kristen yang naik ke atas. Jadi kita hanya lihat dari bawah. Dan di sana juga ada dua makam, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam Harun, saudaranya Nabi Musa. Ya, saudara Nabi Musa di sana di Sinai. Nanti kita akan cerita jadwalnya, nanti sejarahnya dulu. Sampai di sana, kan tujuan utama Nabi Musa adalah membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Dia bersama saudaranya ya, Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini cadel, nggak bisa bicara. Ya, apa namanya? Kalau bicara ini agak gagap, sehingga selalu berdakwah dengan saudaranya Nabi Harun. Harun pintar bicara, retorikanya bagus, sehingga selalu sama Harun. Makan darah api. Panjang dan ceritanya. Nah, wafatlah Nabi Harun, kemudian beberapa bulan kemudian wafatlah Nabi Musa alaihissalam. Sementara Bani Israel belum sempat dimasukkan ke Palestina. Akhirnya ada seorang pemuda yang selalu ikut dengan Musa. Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun keturunan dari Nabi Yusuf. Jadi dari Bani kabilah Yusuf. Yusha bin Nun dia tidak tercantum dalam Al-Quran, tetapi dalam tafsir disebutkan sekolah Musa lifata. Nabi Musa berkata kepada pemuda itu adalah Nabi Yusha alaihissalam. Nabi Yusha lah yang membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Sesuai dengan petunjuk Allah bahwa Bani Israel akan dikembalikan ke tanah kelahirannya itu Palestina. Jadi yang membawa Bani Israel bukan Nabi Musa, tetapi Yusha bin Nun. Nah, selesai sampai situ. Oke. Sekarang kita berada di Palestina. Kita Palestina dulu. Kan udah sampai dari Mesir kita ke Palestina. Di Palestina, Nabi Yusha membawa masyarakat dan Israel ke sana, kemudian raja berganti raja, terus sampai dengan akhirnya sampai ke Nabi Daud. Bagaimana Daud lahir? Bagaimana Daud mulai populer? Kerajaan pertama di Palestina adalah kerajaan Goliat, Jalut. Jadi Bani Israel mulai terpencar-pencar, tetapi baru dikumpulkan kembali pada masa sebelum Nabi Daud, yaitu kerajaan pertama, kerajaan Jalut. Jalut dan Tolut. Yang ada Jalut, ada Tolut. Tolut berperang dengan Jalut. Tolut berperang dengan Jalut. Jalut itu Goliat. Sebuah kerajaan yang besar, badannya besar-besar, sehingga Tolut tidak bisa menghadapi Jalut. Akhirnya dibuat sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Jalut, maka saya akan angkat menjadi mantu saya, atau mengawini anak saya. Karena kerajaan ini besar sekali. Selain besar kerajaan itu, badannya juga besar-besar. Karena keturunan dari Kananiun. Kalau kembali lagi ke atas, asli daripada masyarakat yang tinggal di Palestina adalah dari Jazirah Arab. Jazirah Arab siapa? Kananiun. Kalau ke atas lagi, kita akan ke tengah langsung. Akhirnya tidak ada yang berani melawan Jalut. Tampillah seorang pemuda yang saat itu masih umur 17-15 tahun, menunjukkan dirinya ingin melawan Jalut. Akhirnya lewat seorang pemuda ini dapat membunuh Jalut dengan ketapel. Apa ketapel? Flash apa? Sepetan. Ya. Akhirnya pemuda ini dapat membunuh orang yang ditakuti saat itu, kerajaan yang ditakuti saat itu, yaitu Jalut. Matilah Jalut di tangan Daud. Akhirnya Daud dinikahkan dengan putranya, sesuai dengan janji kan, dengan putranya
Taulut punya anak dua, Jonathan, juara Asian Games kemarin, satu lagi seorang putri. Akhirnya kawinlah Daud alaihissalam dengan putrinya Taulut. Ya. Jadi kerajaan terbesar pertama adalah kerajaannya Taulut. Kerajaan terbesar yang kedua adalah Daud alaihissalam. Karena Daud adalah nabi, maka lebih populer disebut dengan King David. Kalau di sana disebutnya dengan King David, Raja Daud atau Raja David. Daud alaihissalam mendapatkan amanah dari mertuanya, dia akan melanjutkan kerajaan tersebut. Dan juga Daud alaihissalam memerintahkan kepada anaknya, mewasiatkan kepada anaknya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman putra daripada Daud alaihissalam. Wafatnya Daud wafat di Yerusalem. Besok kita kesana juga lihat makamnya Daud. Tapi dimakamkan di sebuah tempat sinagog tempat orang Yahudi sholat. Tapi kita tetap akan ke sana melihat makam Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman meneruskan perjuangan dari bapaknya Daud alaihissalam. Saya tidak perlu menceritakan kehebatan Nabi Daud, tapi singkat cerita kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Daud termasuk dia juga yang membangun Aqsa juga, ya. Artinya perluasan pengembangannya Nabi Daud. Setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Daud, dan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Musa mau enggak? Enggak sampai. Ya, enggak sampai. Nabi Musa makamnya ada di Jericho. Besok kita kenal juga. Ntar saya hitung berapa nabi kita akan sampai. Sampai mana tadi? Sulaiman ya. Nabi Sulaiman, memang Nabi Sulaiman peninggalannya ada di Borobudur. Sulaiman bukan? Bisa benar, pahami bahasa itu kan penelitian kan, bisa aja benar. Ya, Wonosobo. Sulaiman alaihissalam banyak mukjizat. Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Masjid Al-Aqsa, Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Ya Allah, saya minta 3 hal. Yang pertama, jadikan kerajaan saya kerajaan terbesar di dunia, tidak ada yang mencatatkan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kerajaan Nabi Sulaiman sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan. Permintaan kedua, jadikanlah saya qadhi. Qadhi itu hakim yang adil sepanjang masa. Dan Allah mengabulkan itu langsung. Yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta, ya Allah, berikanlah orang-orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa, datang ke Masjid Al-Aqsa, melakukan niat ibadah, kemudian keluar dari tempat tersebut, maka hapuskanlah dosa-dosa mereka. Ini yang belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan cerita. Ini hadis ya, saya cerita sebagai tentang hadis. Ya. Itu salah satu permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu hadis diambil dari hadis An-Nasai di baginda Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ada 3 hal yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman wafat, dilanjutkan oleh beberapa keturunannya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel terpecah. Ini terpecahnya 2. Ada kaum Yahuda di sini, nanti ada kaum namanya yang keturunannya Nabi Zakaria. Zakaria adalah pamannya Nabi Isa. Ya, Zakaria, anaknya Zakaria Yahya. Kemudian setelah Yahya, Isa. Antara Isa dengan Yahya bedanya 3 bulan. Jadi ini satu masa ini, Zakaria bapak daripada Yahya, kemudian dengan Isa alaihissalam. Nah, saya sedikit ingin memberikan gambaran pada zaman Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman
terdiri dari dua mazhab, dua golongan. Pertama adalah golongan disebut dengan Yahuda, ya. Kemudian satu golongan yang menurunkan kepada Zakaria. Baik, kita lompat ke Isa alaihissalam. Karena Isa juga nanti kita bisa lihat peninggalannya, nomor 24. Isa alaihissalam dilahirkan, nah, gimana dilahirkan Isa? Hah? Ada yang bilang di Bethlehem, Yerusalem. Saya ngambil dari Al-Quran aja ya, saya terjemahkan. Nabi Isa lahir di bagian timur. Nah, dalam Al-Quran saya lupa surah Sof atau berapa. Nabi Isa lahir di sebelah timur. Ada ini juga kota. Nabi Isa lahir di sebelah timur. Nabi Isa lahir pada waktu pohon kurma, ya kan? Kan di pohon kurma digoyang-goyang sama ibunya siapa? Maria. Jadi Maryam diperintahkan untuk makan kurma, maka goyangkanlah pohon tersebut sehingga turun kurma. Nah, nanti dia di Quran itu. Yang ketiga, ambillah air di bawah sungai terendah. Itu masalah bahasa ini. Jadi tiga. Orang Kristiani mengatakan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Bethlehem, kota Bethlehem. Sementara kota Bethlehem kalau dilihat peta adalah di sebelah utara. Sementara Al-Quran mengatakan dilahirkan di sebelah timur. Itu sudah bertolak belakang. Ya, kita versi Islamnya. Nabi Isa lahir pada saat kurma, pada saat ada kurma. Sementara kurma itu hanya tumbuh di musim panas. Jadi siapa yang lahir pada musim dingin? Sinterklas. Itu dua. Kemudian Nabi Isa atau ibundanya disuruh mengambil air dari bawah sungai. Bahwa sementara dataran yang terendah di dunia adalah di Jericho, Ariha. Jadi besar kemungkinan Nabi Isa dilahirkan bukan di Bethlehem menurut versi Islam. Tapi Nabi Isa dilahirkan antara kota Yerusalem atau Jericho. Karena korma yang terbaik di seluruh dunia adalah kormanya Jericho. Kalau mau beli besok ya, $10 ya, $10 besar. Namanya Makjur. Hah? Itu. Ya itu ya. Jadi kira-kira Nabi Isa alaihissalam dilahirkan karena ada perselisihan antara kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sehingga kita mungkin besok hanya lewat Bethlehem saja, tetapi tidak masuk ke gereja di Bethlehem. Nah, ini kira-kira gambaran sementara dari saya, karena kita nanti perjalanan bersama-sama. Pak Hakim juga sudah datang, saya persingkat. Jadi itulah kira-kira kisah perjalanan kita dari perjalanan ke Bethlehem. Kita akan menemui beberapa makanan.